Di dalam dunia trading teman-teman, yang namanya teknik dan strategi itu kan banyak banget. Kalau kalian cek di Google, entah itu strategi trading menggunakan candlestick, chart pattern, breakout indikator, dan yang lainnya itu banyak banget. Apalagi kan akhir-akhir ini juga banyak yang menggunakan nama-nama baru ya, itu banyak banget. Jumlahnya banyak banget, bisa ratusan, bahkan mungkin ribuan kali ya jenis teknik trading yang ada di dunia. Semakin kesini juga semakin banyak mentor dan marketing yang memberikan nama-nama baru ciptaan mereka untuk sebuah teknik trading. Biar apa teman-teman? Biar kelihatan keren. Dan banyak trader lama yang belum sukses yang akhirnya ikut aja edukasi-edukasi dengan nama-nama teknik yang baru itu. Karena apa? Mereka selama ini belum sukses-sukses. Ketika ada nama baru diikutin, nama teknik baru diikutin, gitu aja terus. Dan justru ini teman-teman, justru ini yang menghambat kesuksesan para trader pemula. Karena untuk trader pemula yang mengikuti semua teknik itu bakalan bingung. Dan sejatinya teman-teman ya, sejatinya di dunia trading, terlalu banyak teori itu nggak akan bikin kita sukses. Yang akan bikin kita sukses di trading itu adalah pengalaman kita dan pemahaman kita ke market itu sendiri. Anda belajar berapa puluh banyak teknik sekalipun, kalau nggak ada pemahaman dan pengalaman yang ditempa oleh diri Anda sendiri terhadap market, percuma. Nah, di video kali ini teman-teman, akan saya bahas tentang cara menjadi trader ahli. Caranya adalah jangan terlalu banyak belajar teori teknik trading, melainkan fokus ke beberapa titik penting saja. Ini akan jauh lebih efektif untuk masa depan trading Anda. Sebelum itu kita simak dulu promo yang satu ini. Untuk teman-teman semuanya yang mau trading forex, jangan lupa sama Broker XM ya teman-teman, salah satu broker forex terbaik di dunia. Dan di sini ada program yang sangat menarik, yakni bonus deposit. 50% hingga $500 atau 20% hingga $4.500. Jadi teman-teman yang mau deposit di Broker XM itu bisa mendapatkan bonus tersebut sebagai equity trading teman-teman semuanya. Nah, untuk informasi selengkapnya teman-teman bisa cek aja link yang ada di deskripsi video ini. Oke teman-teman, saya ada sebuah cerita yang cukup menarik nih. Yakni kenal dengan teman yang juga seorang trader. Jadi sudah 3 tahun dia menjadi trader dan sampai sekarang dia masih sibuk belajar teori-teori dalam dunia trading. Kemarin waktu ketemu dia cerita soal teknik A yang istilahnya tuh menurut gua baru banget. Ya biar keren kata dia gitu, belajar gitu. Tapi ketika dilihat portofolionya, selama ini dia cuma gonta-ganti teknik deposit margin call, deposit margin call. Nah, apalagi semakin kesini kan, semakin banyak ya istilah baru dalam dunia pertradingan. Ya biar makin keren aja gitu. Banyak mentor yang membuat istilah-istilah baru. Dan bisnis mentoring ini memang worth it ya ketika menggunakan istilah baru karena terlihat keren. Karena memang banyak trader lama tapi belum menjadi trader yang sesungguhnya. Dalam dunia trading teman-teman, jangan terlalu banyak belajar teori, khususnya dalam hal teknik trading. Ini yang pertama yang pengen saya sampaikan. Yang harus dilakukan adalah fokus point to point. Fokus terlebih dahulu pada satu titik sampai dengan menjadi ahli. Nah, untuk fokus ini itu butuh waktu yang tidak sebentar gitu. Saya kasih contoh yang paling simpel nih teman-teman. Fokus dulu pada support resistance supply demand. Ini adalah dasar dari semua analisa teknikal. SNR, SND. Jika Anda itu tahunya cuma ujung atas dan ujung bawah, itu salah besar. Karena SNR dan SND itu kalau digali lebih dalam, itu ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang lurus, ada yang miring, ada yang butuh konfirmasi, bagaimana cara entry-nya, bagaimana kuat dan lemahnya, mengkonfirmasi buy dan sell di titik tersebut itu gimana valid dan nggak validnya. Nah, dari satu buah teknik ya, support resistance supply demand ini sebuah patokan ya, bukan teknik ya, ya bisa disebut teknik juga ya, strategi ya. Satu rangkaian ya, support resistance supply demand. Kalau Anda mau jadi ahli, jangan cuma tahu luarnya doang, tapi benar-benar dikuliti sampai ke dalam-dalamnya. Jadi begini, ilmu trading yang ada di Google dan YouTube itu sebenarnya hanya permukaannya saja sobat. Jika Anda gali lebih dalam, Anda akan tahu hal-hal penting yang tidak diceritakan oleh banyak orang. Jadi beginilah cara belajar teknik trading yang paling efektif, yakni belajar satu buah teknik sampai Anda praktekkan berkali-kali, sampai Anda menemukan kelemahan dan kelebihan sebuah teknik. Jangan belajar terlalu banyak teknik, apalagi semua teknik Anda mau tahu. Kadang-kadang kan orang berpikir begini ya, oh ya enggak lah bang, saya harusnya bisa banyak teknik, saya harusnya bisa menggunakan banyak indikator, karena pada saat indikator A nanti nggak muncul sinyal, saya cek pakai teknik yang lain, siapa tahu muncul sinyalnya. Tapi yang ujung-ujungnya ketika Anda tahu terlalu banyak teknik, Anda akan tahu cuma permukaannya saja gitu. Ya, jadi nggak sampai detail. Sebenarnya begini, semua teknik trading itu sebenarnya worth it.
Hanya saja tidak banyak orang yang mendalami benar-benar teknik tersebut. Dan semua trader ahli pasti punya jurus andalan mereka sendiri. Dan mereka tidak menguasai semua teknik trading seperti para YouTuber dan mentor di internet. Mereka kelihatannya jago semua teknik trading. Nggak bisa seperti itu. Tapi faktanya trader yang benar-benar trader yang silent, mereka pasti punya andalan mereka masing-masing. Dan mereka bodo amat dengan teknik-teknik yang lain. Nah, video ini mungkin nggak banyak yang nonton juga sih. Tapi gue ada pesan gitu ya buat sobat trader yang kebetulan nonton video ini. Jika Anda pengen sukses dalam dunia trading, cukup gunakan maksimal 3 lah kayak gitu ya, sekitar 3 lah. Kalau 1 mungkin ya terlalu sedikit ya. Atau mungkin 1 tapi kalau andalan banget Anda bisa menggunakan berkali-kali dan itu profitable, itu jauh lebih bagus. Ya misalkan gunakan 3 ya teknik trading, Anda pilih, Anda perdalam sampai benar-benar ahli. Jadi nggak perlu belajar terus-menerus tentang teknik trading apabila ada istilah baru, apabila ada edukasi trading yang baru. Kalau Anda sudah memperdalam 1 dan itu bisa diandalkan, mendingan pakai sheet 1 itu dulu. Karena ada yang lebih penting daripada itu, daripada terus belajar teknik, yakni menjaga psikologi trading. Jika seorang trader sudah menemukan teknik andalan yang baik, dia hanya perlu terus menjaga psikologi trading. Jika psikologi trading dan teknik sudah oke, dia otomatis akan menggunakan money management. Lalu jika dia sudah punya modal besar, jadilah saat itu trader yang sesungguhnya. Seperti itulah tahapannya teman-teman. Jadi terlalu banyak belajar teknik trading itu nggak baik dan nggak bakalan bikin Anda sukses. Tapi ketika Anda belajar point to point, 1 dulu diperdalam sampai dengan ahli, baru Anda nambah teknik yang lain tuh boleh-boleh saja. Tapi ya kalau Anda terlalu gerambiang ya, bahasa Jawanya tuh terlalu semuanya pengen dipelajari, semuanya pengen bisa, itu nggak bakalan bikin Anda berhasil. Karena Anda hanya akan tahu permukaannya saja. Misalkan aja Fibonacci. Fibonacci itu kelihatannya cuma angka-angka itu aja, patokannya itu aja. Padahal kalau Anda perdalam lagi, itu bisa menjadi sesuatu yang luar biasa. Bollinger Band dan yang lain-lain, dan teknik-teknik yang lain itu juga sama. Kuncinya hanya 1 sih teman-teman sebenarnya. Sebenarnya ini pun berlaku di bidang apapun ya teman-teman. Kalau Anda menjadi masternya, pasti Anda punya banyak uang di bidang tersebut. Sama dengan teknik trading. Jadi di dunia nyata ya teman-teman, misalkan bisnis apapun. Kalau Anda benar-benar ahli dalam bisnis tersebut, ya Anda bisa menghasilkan uang. Di trading pun begitu, kalau Anda benar-benar ahli di satu teknik tersebut secara fokus, ahli, tahu kapan cara entry-nya, kapan keluarnya, itu benar-benar akan menjadikan Anda sukses di bidang tersebut juga gitu. Nah, kira-kira nih sampai pada tahap ini ya teman-teman, di tahun 2024 ini sudah nemu belum gitu teknik andalan kalian masing-masing? Yuk coba kita ngobrol-ngobrol di kolom komentar. Mudah-mudahan sih saya harap sih teman-teman sudah ada ya. Jadi salah satu tandanya tuh begini. Cara ngujinya ya teman-teman, belajar 1 buah teknik, praktekin berkali-kali atau teman-teman lakukan backtest. Tapi backtest sama praktek itu harusnya seimbang sih. Jadi backtest boleh untuk tahu cara entry-nya ya, tapi teman-teman harus praktekin juga berkali-kali. Nah, ketika teman-teman mungkin sering profit pakai teknik itu, ya udah itu yang dipakai. Atau mungkin untuk teman-teman yang belajar secara nggak sengaja, nggak tahu nama tekniknya. Kebetulan teman-teman tahu gitu, oh ya pas candle ini itu saya entry sell itu profit. Nah itu yang harus diingat-ingat. Jadi ketika teman-teman sudah punya beberapa teknik andalan, ketika nanti mungkin ada ya satu titik di mana seseorang tuh pengen, wah saya harus belajar lebih. Sebenarnya di dunia trading itu nggak perlu teman-teman. Yang perlu kita jaga itu adalah konsistensi aja sih. Karena kalau kita terlalu banyak belajar nanti jadinya malah bingung gitu. Oke ya seperti itu teman-teman, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.